Assalamualaikum, selamat pagi semua. Selamat datang di channel saya Kurniawati. Hari ini kita belajar mengenai materi yaitu mengenal APBD atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Video ini adalah lanjutan dari video sebelumnya yaitu tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Materi ini dapat kita jumpai di kelas 11 SMA di semester genap. Siap belajar bersama saya ya, bersama Ibu Kurniawati. Sebelum kita masuk lebih jauh tentang APBD, kita harus tahu dulu pengertian dari apa itu APBD. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Jadi, pengertiannya itu adalah perkiraan besarnya rencana pendapatan dan belanja daerah dalam jangka waktu tertentu dalam masa yang akan datang, yang disusun secara sistematis dengan prosedur dan bentuk tertentu. Bagaimana membahas APBD ini? Nah, pembahasan APBD ini berdasarkan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yaitu mengenai pemerintah daerah. Dalam pasal 2 menyebutkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi. Dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang masing-masing mempunyai pemerintah daerah tersendiri. Dalam pembahasan APBD ini ada beberapa tahapan dalam menyusunnya. Yang pertama itu pemerintah daerah menyusun RAPBD atau Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atas usulan perangkat daerah yang diusulkan dalam bentuk Rencana Anggaran Kegiatan atau RAK. Yang kedua, pemerintah daerah mengajukan kepada DPRD. Yang ketiga, DPRD kemudian mengadakan sosialisasi ke masyarakat untuk mendapat masukan sebelum dibahas. Selanjutnya, DPRD ini setelah mendapat masukan dari masyarakat membahas RAPBD ini bersama tim anggaran eksekutif. Yang terakhir, setelah RAPBD ini yang telah disetujui dan disahkan menjadi APBD, barulah kemudian APBD ini disahkan dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Apa tujuan dari APBD ini atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah ini? Jadi, tujuan APBD dibuat sebagai pedoman pendapatan dan belanja dalam melaksanakan kegiatan pemerintah daerah, sehingga segala bentuk pemborosan dan penyelewengan dapat dihindari. Berikut kita mengenal fungsi-fungsi kenapa APBD itu dibuat. Yang pertama itu adalah sebagai fungsi otorisasi, yaitu APBD menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan pendapatan dan belanja di tahun yang bersangkutan. Fungsi yang kedua sebagai fungsi perencanaan. APBD sebagai pedoman dalam pemerintah daerah merencanakan kegiatan di tahun yang bersangkutan. Fungsi yang ketiga yaitu fungsi pengawasan, yaitu sebagai pedoman untuk menilai dan mengawasi kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan. Fungsi APBD yang keempat yaitu fungsi alokasi, yaitu sebagai pembagian yang diarahkan dengan tujuan mengurangi pengangguran, pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam perekonomian. Fungsi yang terakhir dari APBD adalah fungsi distribusi, yaitu sebagai pendistribusian yang memerhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Ini adalah fungsi-fungsi APBD, kenapa itu dibuat dan dilaksanakan agar tidak melenceng dari yang seharusnya atau terarah. Dampak APBD terhadap pembangunan ekonomi daerah. Tentu setelah APBD itu dilaksanakan, tentu mempunyai dampak terhadap pembangunan ekonomi daerah itu tersendiri. Apa saja sih dampaknya? Yang pertama itu bisa kita lihat dampaknya mempengaruhi perekonomian yang dimiliki, kesejahteraan masyarakat yang ada di daerah. Yang kedua,
mampu mereduksi atau mengurangi tingkat kemiskinan yang ada di suatu daerah secara signifikan. Yang ketiga, mempengaruhi terhadap pengurangan atau penanggulangan masalah pengangguran yang dimiliki di daerah masing-masing. Dan yang terakhir adalah mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonominya secara signifikan melalui alokasi APBD. Berikutnya kita membahas tentang sumber-sumber penerimaan dari APBD. Yang pertama itu APBD ini mendapatkan pendanaan yang didapat dari PAD atau pendapatan asli daerah. PAD ini berasal dari pajak daerah yang dibayarkan oleh masyarakat, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan PAD lain-lain yang secara sah menurut hukum. Yang kedua, dana perimbangan terbagi atas 3. Yang pertama, dana bagi hasil adalah dana yang berasal dari pusat berdasarkan presentasi hasil pajak dan kekayaan alam untuk mendanai kebutuhan daerah. Yang kedua, dana alokasi umum adalah dana yang berasal dari pusat untuk tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah dengan memperhatikan potensi jumlah penduduk, luas wilayah, dan keadaan geografis. Yang ketiga, dana alokasi khusus adalah dana yang berasal dari pusat dengan tujuan membiayai kebutuhan khusus daerah yang sesuai dengan prioritas nasional. Ini bisa kita lihat di pembelajaran sebelumnya tentang APBN, yaitu tentang dana perimbangan, yaitu dalam pembelajaran daerah pemerintah pusat. Sumber-sumber penerimaan APBD yang lain bisa didapat dari pendapatan lain-lain seperti hibah dan dana darurat. Yang terakhir adalah didapat dari pinjaman daerah. Ini adalah sumber-sumber penerimaan APBD suatu daerah. Yang terakhir kita membahas tentang belanja daerah. Kemana saja pendapatan daerah itu dikeluarkan? Yang pertama itu istilahnya adalah belanja tidak langsung. Jadi belanja tidak langsung ini adalah belanja yang tidak memiliki kaitan langsung dengan program kerja dan kegiatan. Contoh, belanja pegawai yang meliputi gaji dan tunjangan PNS, tentang tambahan penghasilan PNS, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD, atau biaya pemungutan pajak daerah. Yang kedua, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah atau belanja keuangan kepada provinsi, kabupaten, kota, pemerintah daerah, di desa, ataupun partai politik yang ada di daerah tersebut. Yang kedua istilahnya adalah belanja langsung atau belanja yang memiliki kaitan langsung dengan program kerja dan kegiatan di daerah tersebut. Contoh, belanja pegawai termasuk honorarium PNS atau non-PNS, uang lembur. Yang berikutnya belanja beasiswa, pendidikan PNS. Yang berikutnya belanja kursus untuk pelatihan atau sosialisasi serta bimbingan teknis PNS. Yang terakhir contohnya itu adalah belanja barang dan jasa serta belanja modal. Ini adalah belanja-belanja atau pengeluaran yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan kerjanya yang ada di daerah. Sekian dulu pembelajaran kita hari ini tentang mengenal APBD. Jangan lupa like dan subscribe-nya di channel saya Kurniawati. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.